Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan di channel kita. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada semua teman-teman dimanapun kawan-kawan berada. Namun sebelumnya saya ucapkan kepada semua teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, terus semangat, semoga uh, selalu berbahagia. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan uh, pembelian akun YouTube. Oke, pertama, di sini ada salah satu dari anggota grup yang ada di grup YouTuber Indonesia. Nah, ini ada salah satu yang menawarkan jual akun YouTube monetis seperti ini ya kurang lebih, tapi dia bukan yang ini, tapi orangnya ini orangnya ya, yang jual ini. Jadi dia itu jual akun YouTube sudah monetis seperti itu. Kemudian yang YouTube yang dijadikan iklan seperti ini. Jadi yang dia tampilkan seperti ini YouTube-nya itu seperti ini ya. Jadi dia itu mengatakan channel YouTube HDMM Fishing ini uh, yang diolah oleh adiknya si penjual ini mau dijual dengan alasan mau fokus kerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian uh, setelah dia itu memberikan informasi, maka ada juga beberapa orang yang mesti berkomentar karena siapa yang tidak akan tertarik jika memang channel YouTube itu akan atau sudah monetis. Karena kita kita semua sudah tahu bahwa akun YouTube itu merupakan salah satu akun yang bisa mendatangkan uang secara online. Jadi kita istilahnya tinggal berkarya, kita istilahnya bekerja dengan Google atau bekerja kepada YouTube ya. Jadi kalau akun kita sudah termonetisasi, sudah memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh YouTube, maka YouTube akan memonetisasi dan YouTube akan memberikan uh, imbalan berupa uang. Begitu video yang kita upload atau yang kita kirim di YouTube itu dilihat oleh orang lain seperti itu. Nah, singkat cerita, karena dia itu menawarkan seperti ini, maka saya itu juga bertanya di sini ya. Saya di sini bertanya kepada beliaunya terlebih dahulu, si penjual seperti ini. Akun YouTube-nya sudah laku, kemudian masih katanya ya. Kemudian dijual berapa kata saya 1,2. Kemudian saya tanyakan, kemudian saya menawarkan agar bisa chatan-nya itu dipindah dari chatan di Facebook itu agar lebih enak gitu. Saya ajak pindah ke WhatsApp. Kemudian saya lanjut di sini. Dia itu chat ya pertama. Nah, kemudian dia chat P. Nah, yang mau nah, kemudian setelah itu dia itu menampilkan akun YouTube-nya yang mau dijual itu tadi. Nah, ya. Nah, kemudian dia juga menghubungi saya, langsung nelpon. Dia itu bilang kalau memang serius silahkan menggunakan jasa pihak ketiga melalui Rekber.
seperti itu. Jadi sebelumnya saya sudah bilang kepada si penjual bahwasanya kemarin rekber itu banyak yang penipuan. Jadi saya itu maunya langsung gitu. Nah, jadi si penjual tidak mau katanya. Ini saya dengan alasan ini saya butuh uang dan lain sebagainya. Ini butuh cepet Kak. Jadi kalau kalau menggunakan jasa rekber yang terpercaya, maka uh, ini nggak akan ada unsur penipuan seperti itu. Ya kirimlah nih apa namanya akun si rekbernya ya. Kemudian dia juga kirim ini apa channel YouTube yang mau dia jual. Ini ya yang saya tampilkan. Nah, kemudian setelah itu saya bilang kepada dia lewat Messenger, kemudian oke, oke, apa namanya, saya chat di ini ya, oke, kita buat grup, kata saya gini, kita buat grup dengan rekbernya, oke, dan dibuatkanlah. Nah, sambil membuat, saya cek juga di sini akun rekbernya. Ini dia akun rekbernya, yaitu backgroundnya itu PT Rekber Indonesia, kemudian namanya ini Sela Putri. Kemudian di sini juga dia banyak transaksi. Nah, di bagian kalau kalau dilihat di bagian fotonya, dia juga banyak transaksi ya. Nah, ini ternyata sudah konten ini tidak tersedia. Nah, kemudian sebelum ini mungkin sudah diblok ya sama sama dia ya, sama pemiliknya ya. Tetapi dia juga di dalam FB-nya dia itu banyak memposting seperti ini, bukti transaksi. Saya tidak tahu mungkin ini bukti transaksinya sama halnya dengan yang saya alami juga, itu sudah banyak orang-orang yang sudah kena tipu kepada dia. Nah, sehingga dia upload seakan-akan ini bukti transaksinya ini merupakan hasil dari yaitu jadi pihak ketiga yang profesional kan seperti itu. Kemudian ini banyak ya, yaitu Don Pak ini yang jasa rekbernya ya, yaitu banyak. Nah, kemudian setelah itu dia itu membuat grup lah, buat grup ini, buat grup namanya adalah transaksi transaksi rekber YouTube. Ini ya. Jadi saya dengan si ini tadi si rekber dan si penjual yang ini ya. Nah, kemudian di sini kita bicara ping 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 kan gitu, cek dan ini aktif ya. Ini tadi transaksinya atau percakapannya ini berlangsung pada tanggal 10 Maret 2002 di jam hampir hampir maghrib ya, berarti di jam-jam 15.16 gitu ya, hampir maghrib antara asar dengan maghrib, kemudian sampai habis isya. Nah, kemudian dia gitu ya bilang, Mbak bisa bantu transaksinya kan seperti itu, kemudian cek. Nah, dia kemudian kirim apa ya, ya kayak akun profesional gitu ya, silakan dibaca dulu untuk prosedur rekber dan bla 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 bla, bikin grup chat, alur transaksinya, pembeli, transaksi, dana dan admin yang dikirim, bukti. Nah, seperti ini ya proses cek dana rekber, konfirmasi kalau dana masuk, kemudian seller kasih akun yang kepada pembeli, kemudian pembeli cek, kemudian pembeli konfirmasi kalau sudah diamankan, seperti itu ya. Dan dia bilang juga saya selaku admin mengamankan jika dana sudah saya dan seterusnya. Kemudian buyer
bla bla, "Oke Mas," gitu katanya ya, "saya isi ya," kan gitu kan ini ya. Nah, buyer atau pembeli silakan mengisi ini ya, si apa ya, nominalnya berapa, itemnya harap diisi dulu ya, katanya gitu, katanya si rekturnya. Kemudian si pembeli bilang yang ini ya, saya isi ya 1,1 katanya gitu. Nah, seller penjual bla bla bla. Kemudian pembeli dan penjual, "On ya Pak," dan pembeli. Kemudian saya bilang di 1 juta ya Mas katanya, 1.050.000, nominal 1 juta katanya gitu. Nah, singkat cerita, nah, sampai di sini saya itu chat lagi, apa, chat lagi pada si ini lewat WA, dan ini beneran nggak bakalan bohong ya Kak, kata saya. Dia itu bawa-bawa nama nama Tuhan ya, demi Allah niat jual Mas, maaf saya slow respon lagi kerja katanya gitu. Nah, dia itu sebelumnya itu waktu saya mau ajak video call, dia itu ngirim ini. Jadi seakan-akan dia ada di gudang gitu ya, bekerja, ini ditampilin. Nah, ini saya itu nggak tahu juga ini video asli atau memang video yang sudah lama tersimpan di HP-nya, yang memang sudah dipersiapkan agar bisa dikirim kepada si apa ya, si pembeli ya. Nah, kemudian setelah itu, "Ya Allah, demi Allah," gitu ya, "niat jual Mas." Kemudian saya tanya lagi, "Rekbernya ini bukan teman Masnya kan?" Kata saya gitu. "Demi Allah bukan Mas, gak ada niat mau gitu-gitu Mas, niat umur," katanya gitu dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ya kembali ke messengernya, chatan di Facebooknya. Nah, kemudian dia bilang, ditanya, "Ya," kata saya ya. Kemudian, "Baiklah Pak, pembeli pakai bank apa untuk transfer dananya?" Dan saya bilang, "Bank ini." Kemudian, "Silahkan pembeli transfer dana ke ini, ke bank BCA," dia bilang ya, atas nama Kurniasri dan sebagainya. Nah, sebenarnya di sini saya juga janggal ya, karena semua di sini ya, semua transaksinya itu setelah saya perhatikan itu di bank BCA dan seterusnya di sini atas namanya, itu bukan atas nama seperti ini, bukan atas nama Pranata Kurnia Putra. Jadi dia itu banyak nama ya di sini. Yang dia gunakan itu kalau lewat bank itu namanya beda-beda. Nah, di sini saya itu kebetulan juga saya simpan di ini ya, kalau nggak salah sih. Tadi sempat saya amankan juga ini data-datanya ya. Oh, ini kemungkinan nggak terlalu jelas ya. Nah, di sini setiap ada transaksi jelas kita cari ya. Nah, Pranata Kurnia Putra ya. Kemudian ada, pokoknya ada yang tidak sama dengan akun yang itu nah, tidak sama dengan yang ini maksud saya ya. Kurang jelas. Sekarang saya mau cari yang jelas, uh, akun Facebooknya saya sudah apa, diblokir sehingga tidak bisa mengakses lagi terhadap Rekbernya yang atas nama Sela Sela Rekber itu. Ini saya bisa akses karena saya tidak refresh ya, sehingga ini masih terbaca data yang sudah tersedia. Nah, kemudian singkat cerita, ini si penjual siapkan data channel yang mau dikirim ke pembeli ya. Oke, katanya gitu ya. Baiklah, kami tunggu dananya dulu. Ya Pak, sertakan bukti transfer. Nah, 1 juta, iya kan? Katanya. Ya, ya. Sesuai nominal transaksi ya Pak. Baiklah, kita tunggu Pak. Bla bla. Kemudian saya bilang masih dalam proses. Kemudian singkat cerita,
Kirim aja kan insyaallah aman, dana ke dia katanya gitu. Selama dana di kami transaksi akan berjalan dengan lancar ya Pak, katanya gitu, katanya si rekbernya ya. Kemudian setelah hampir isya ya, saya transfer ya. Saya transfer, oke. Kemudian setelah ditransfer, ya. Nah setelah ditransfer, oke. Berikut bukti pembayaran, kata saya. Kemudian baiklah mohon ditunggu sebentar ya Pak, katanya gitu. Oke, setelah lama, itu lama responnya ya. Lama nggak balas-balas loh, lama banget. Kemudian setelah beberapa menit, mungkin kalau nggak salah 20 menit lebih ya, yaitu kirim pesan, tuh proses 30 menit ya Pak. Dan saya bilang, kenapa harus 30 menit? Kan diceknya itu kan pasti sudah nyampe kan gitu. Kemudian saya udah sadar nih ya bahwa ini adalah penipuan. Kemudian saya bilang, saya peringatkan mau saya menyediakan dalam bentuk konten YouTube, kata saya gitu. Nah, kemudian dia masih on lagi dia ya. Si rekbernya ini bilang, silahkan kirim fee-nya 50.000 Pak. Saya tanya, mana akunnya dulu, kata saya. Nah setelah ini proses datanya Pak, katanya. Saya bilang kalau uang 1 juta saja sudah saya kirim, apalagi yang 50. Tetapi setelah akunnya udah ada, katanya saya gitu. Fee-nya Pak, pajak fee-nya, katanya gitu. Ini si rekbernya ya yang bilang ya. Kalau sampai ini penipu, saya bilang gini, cepat mana si penjual. Nah setelah itu, penipuan apa Pak, katanya gitu. Kirim dulu ya Pak, akunnya mana, kata saya. Kemudian saya bilang kalau yang sebelumnya itu sudah deal dengan harga segitu dengan si penjual yang ini ya. Nah, dengan yang ini sudah deal 1 juta. Nah, kemudian setelah itu langsung saya diblok. Nah, diblok. Nah, kemudian uh, apa ya? Di sini juga di akunnya ini ya. Ini ya. Nah, di akunnya ini juga si apa? Si Pak Citra Yunis di Dewi ini juga saya diblok. Nah, dan saya diblok, kemudian saya buka di WA-nya juga. Nah, di WA-nya di WA-nya itu sebelumnya dia juga bilang gini. Saya niat jual Mas, gitu aja Mas. Saya niat jual gitu aja, katanya gitu. Bilangnya Gak jadi ada niat mau kemana-mana Mas. Jadi dia itu seakan-akan meyakinkan gitu ya. Dia itu lagi butuh uang dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah uangnya ditransfer, itu saya tanya kenapa lo respon. Saya telepon berkali-kali, dia itu udah nggak dijawab ya. Kemudian singkat cerita, terakhir saya chat itu jam 18.55 malam ini. Kemudian saya cek lagi, ini udah nggak bisa, ini kayaknya udah diblokir ya. Nah seperti itu. Nah itu pengalaman saya ya, pertama kali. Jadi juga merupakan pelajaran kepada semua teman-teman juga agar hati-hati terkait dengan yang punya akun Facebook seperti ini. Kemudian yang rekbernya juga yang ini ya namanya ya. Jadi saya harap hati-hati rekber yang seperti ini. Nah, kemudian kalau saya lihat di grup itu, kalau mau dilihat itu namanya itu tinggal dicari ya, seperti ini misalkan. Kemudian kita cari orangnya. Nah, jadi kepada teman-teman mohon hati-hati. Kemudian caranya mencari apakah orang tersebut satu grup dengan kita atau enggak. Itu caranya gini ya. Setelah buka grup, kemudian klik di sini ada orang. Kemudian di sini kan ada cari anggota. Nah, kemudian
Ini namanya si ini ya, si Pecitra ini, nah ini ya. Nah, Pecitra ini kita cari di sini, di teman di sini kita paste. Nah, kemudian dia itu juga ada di YouTuber Pemula Indonesia saling subscribe. Kemudian kalau saya cari juga di sini di sini saya belum disetujui ya pertemanannya. Kemudian di sini, nah di sini sudah disetujui. Kemudian kita cari ya di grup ini kita cari juga di sini di orang kita paste namanya. Nah, dia juga muncul di sini. Jadi kalau kalau saya simpulkan si orangnya ini itu berada di semua grup di Facebook itu. Nah, di sini nggak ada ya. YouTuber Indonesia saling subscribe yang jumlahnya itu 41 ini nggak ada. Kemudian di sini masih terkunci. Nah, kemudian di sini kita cari apakah di sini ada. Nah, di sini nggak ada. Kemudian di sini kita cari ya. Ini hanya agar teman-teman dimanapun teman-teman berada itu agar hati-hati. Kalau di sini dia itu ada ya di sini ya di apa ini grup YouTuber Indonesia kejar yang jumlah anggotanya itu 98,8 ribu. Ini kalau dicari anggota di sini, kemudian ini di sini ada ya dia ya. Nah, dia itu ada di sini. Jadi kepada semua teman-teman ya mari kita berhati-hati, jangan asal percaya saat sekarang apapun kondisi si penjual ataupun apapun kondisi orang lain, baik dia mengatakan sedang butuh dana dan lain sebagainya atau si penjual beralasan apapun itu, mohon lebih bijaksana, mohon hati-hati kepada semua teman-teman. Nah, ini hanya sekedar pelajaran saja kepada semua teman-teman dimanapun teman-teman berada. Ini hanya merupakan sharing. Jadi cukup saya saja yang yang mempunyai pengalaman seperti ini. Saya semoga tidak terjadi juga kepada teman-teman yang lain juga. Ingat-ingat bahwasanya akun ini juga merupakan akun penipuan. Ini juga akun penipuan. Ya lumayan dia kalau boleh saya nilai dia eman ya sudah mempunyai teman 1,3 ribu, kemudian dia juga punya 1,4 ribu. Dan uh, uh, perlakuannya dia di sosial media seperti itu. Maka ini kalau saya bisa nilai ya, mungkin ini akunnya sudah akan mesti ditandai oleh banyak orang. Kemudian kalau misalkan itu ganti nama dan lain sebagainya ya mohon hati-hati kalau uh, modusnya seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga ada manfaatnya. Kemudian salam pada semua teman-teman di sana agar tetap hati-hati, tetap tetap teliti. Semoga sukses selalu, semoga selalu dipermudah semua urusan-urusannya dimanapun kawan-kawan berada di sana. Jadi dari saya cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa bantu di subscribe juga kepada teman-teman. Oke, dari saya bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.